Halo, perkenalkan saya Len Situmorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ UT Batam. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu implementasi Vue.js untuk membangun aplikasi Sita UT, Sistem Informasi Tracking dan Bahan Ajar Universitas Terbuka. Saya akan fokus pada dua halaman utama yang diminta di soal, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order. Langsung kita mulai. Sebelum masuk ke demo, saya tunjukkan sebentar struktur proyek yang saya buat. Sesuai ketentuan soal, ada indeks HTML sebagai halaman awal, stok.html untuk halaman stok, dan tracking.html untuk halaman tracking DO. Di dalam folder .js, ada data bahan ajar.js sebagai dummy data, stock apps.js untuk logika view halaman stok, dan tracking apps.js untuk halaman tracking. Pemisahan file ini tujuannya supaya kode lebih rapi, terorganisir, dan mudah dibaca, sesuai prinsip arsitektur Vue.js yang disarankan di soal ini. Di sini saya sudah membuat semua data yang telah diberikan dengan ketentuan soal, dan beserta dengan codingan yang saya buat di tugas 1 sebelumnya. Di sini saya akan fokus pada hasil pengujian atau output, dan di sini saya tidak akan lagi menjelaskan codingan ini, yang bertujuan untuk mempersingkat waktu di mana tugas ini diberikan ketentuan di mana waktu pekerjaannya maksimal 15 menit. Oke, di sini kita langsung saja klik kanan, open live server. Nah, ini adalah tampilan Sita UT. Kita login. Nah, ini adalah halaman Sita UT. Nah, kita langsung ke informasi bahan ajar. Nah, ini adalah untuk soal nomor 1, halaman stok bahan ajar. Nah, di sini untuk A-nya adalah tampilan table dan list rendering. Ini adalah tampilan halaman stok bahan ajar. Data ditampilkan dalam format tabel. Setiap baris data ini dirender menggunakan direktif v4. Vue.js melakukan looping dari array stock di data bahan ajar.js dan menampilkan setiap item sebagai satu baris tabel. Untuk menampilkan data teks seperti kode dan judul, saya pakai mustaches tanda kurung kurawal 2. Khusus kolom catatan karena isinya mengandung HTML, tag HTML seperti m dan strong, saya pakai direktif v-html supaya bisa terrender sebagai HTML sungguhan, bukan tampil sebagai teks mentah. Selanjutnya untuk B, fitur status stok. Perhatikan kolom di sini ada 3 kondisi berbeda yang ditampilkan dengan warna berbeda. Badge hijau berarti aman yang ini, yang artinya stok masih di atas batas safety. Badge orange berarti menipis, stok sudah di bawah safety stok. Dan badge merah nantinya berarti kosong, stok sudah 0. Di sini tidak ada merah karena yang datanya memang ada 4. Selanjutnya C, UPJJ ke kategori dependent option. Sebelum saya pilih UPJJ, perhatikan drop down kategori ini masih abu-abu dan tidak bisa diklik. Ini yang disebut dengan dependent option. Di sini saya akan klik dan saya pilih Jakarta. Tapi langsung beralih ke data UPJJ Jakarta saja, dan sekarang drop down kategori sudah aktif. Bisa diklik karena UPJJ sudah dipilih. Di balik layar ini dikelola composite property bernama kategori list filter. Dia memfilter kategori yang hanya ada di UPJJ yang dipilih. Lalu hasilnya dibind ke drop down menggunakan v4. Kalau UPJJ belum dipilih, array-nya kosong dan dropdown tetap disable lewat disable binding. Di sini saya juga pilih kategori dan saya contohnya klik MK wajib. Tabel semakin tersaring sesuai dengan kombinasi filter yang dipilih. Selanjutnya adalah D, yaitu sort data. Sekarang fitur sort, saya pilih urutkan berdasarkan dengan judul. Nah, data langsung diurutkan dari A sampai dengan Z sesuai abjad. Kalau saya ganti ke jumlah, nah di sini akan diurutkan dari stok yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan dipilih saya harga. Nah, diurutkan dari harga termurah dari 55.000 sampai dengan 80.000, di mana yang termurah sampai yang termahal. Semua logika filter dan sort ini saya gabung dalam satu composite property bernama filter data. Keuntungannya Vue tidak perlu hitung ulang dari nol setiap saat, hanya aktif reaktif saat ada data yang berubah. Selanjutnya kita ke E, yaitu filter stok menipis dan reset. Nah, ada filter khusus di sini, checkbox. Tampilkan stok menipis atau kosong. Saya centang, tapi langsung menampilkan hanya data yang stoknya di bawah safety stock atau sudah nol, berguna sebagai pengingat untuk melakukan reorder. Checkbox ini pakai model untuk two-way dan binding ke variabel is safety. Setiap kali status checkbox berubah, filter data langsung merespon secara reaktif. Dan untuk kembali ke tampilan semula, saya klik tombol reset ini. Nah, semua filter langsung bersih dan tabel kembali menampilkan seluruh data
semula. Selanjutnya kita ke F tambah data bahan ajar, yaitu from plus validasi. Sekarang fitur tambah data, saya klik tombolnya di sini tambah bahan ajar, muncul from input ini, saya isi datanya yang di sini STSI 4209. Oke. Kategori di sini pilih kategori praktikum, pilih UPJJ sebagai contoh saya buat Jakarta. Saya pilih di rak R1 A1 dengan harga 60.000 dan jumlah saya buat 20, dan di sini saya akan simpan. Nah, di sini sudah berhasil data bahan ajar ditambahkan. Nah, di sini sudah terlihat data langsung muncul di tabel tanpa reload halaman. Ini bukti reactivity view.javascript bekerja, di mana ada STS 409 pemrograman berbasis web, kategori praktikum UPJJ Jakarta R1 A1 dengan harga 60.000 dengan jumlah 20.000 dengan status aman. Nah, di sini saya akan coba lagi tambah bahan ajar untuk saya coba uji validasi duplikasi kode. Di sini saya masukkan STS 4209 lagi dengan judul administrasi jaringan yang berbeda tentunya, lalu kita simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan gagal, kode sudah terdaftar. Sistem langsung menolak dengan pesan kode sudah terdaftar. Validasi input sederhana sudah berjalan dengan benar. Lalu kita oke. Selanjutnya kita ke G, edit data. Terakhir untuk halaman stok fitur edit, saya klik edit di data pengantar akuntansi, di mana statusnya menipis. Nah, di sini saya ubah kuantitinya menjadi 20, lalu kita simpan perubahan. Di sini data berhasil. Setelah disimpan, kolom status otomatis berubah dari menipis menjadi aman di sini. Karena kuantiti sekarang sudah lebih besar dari safety stock. Ini bukti status bersifat reaktif, langsung merespon perubahan data tanpa perlu refresh. Nah, untuk nomor 1 kita selesai, kita lanjut ke nomor 2. Kita langsung ke sini, klik kanan, open website. Nah, di soal nomor 2 ini adalah halaman tracking delivery order. Nah, untuk A-nya adalah auto generate nomor DO. Nah, untuk ini adalah halaman tampilannya. Perhatikan file nomor DO ini yang di sini sudah terisi otomatis dan tidak bisa diketik karena saya beri distribute disable. Nomornya di generate menggunakan computed property bernama next nomor DO. Formatnya DO plus tahun berjalan plus nomor urut 4 digit. Karena sudah ada satu data sebelumnya, nomor berikutnya otomatis jadi DO 2026 0002. Setiap kali data baru ditambah, nomor urut akan naik sendiri. Nah, untuk B, drop down paket plus detail muncul dinamis. File ekspedisi ini menggunakan viewport di dalam elemen select untuk merender pilihan dari data array pengiriman list. Di sini saya pilih express sampai 1-2 hari. Sekarang saya pilih paket untuk IPS dasar. Langsung muncul detail isi paket berserta total harganya di bawah dropdown. Ini menggunakan VF dan computed property selected paket. Mencari objek paket yang cocok dengan pilihan lalu menampilkan detailnya. Kalau belum ada yang dipilih, bagian ini tersembunyi. Saya juga pasang watcher pada selected paket. Setiap kali pilihan paket berubah, watcher langsung memperbaiki nilai total harga secara otomatis. Ini salah satu dari 2 watcher yang saya gunakan di proyek ini. Contohnya kalau saya pilih paket IPA dasar, nah otomatis harganya berubah menjadi 140. Nah, di sini saya pilih paket IPA dasar yang harganya 120. Nah, untuk C adalah submit form dan validasi. Nah, di sini saya masukkan NIM saya 05098444 dengan nama saya dan list nomor orang. Untuk tanggal kirim yang bagian sini sudah terisi otomatis menggunakan fungsi data untuk mengambil data lokal hari. Tanggalnya 21 Mei 2026. Nah, saya tambahkan DO baru. Nah, di sini data berhasil disimpan dengan nomor DO 2026-002, nama dan semua orang dengan paket UT 001. Oke. Nah, data langsung muncul di bawah tabel tanpa reload halaman. Setelah itu saya coba juga validasinya. Kalau ada file yang kosong di sini kita asal aja, lalu kita tambah DO baru. Nah, data belum lengkap, lengkapi semua kolom sebelum menyimpan. Sistem langsung memperingatkan data belum lengkap, validasi form berjalan dengan benar. Selanjutnya ke D, model detail perjalanan. Nah, di sini kita ke Rina Wulandari, ke detail. Di sini ada tombol detail di setiap baris. Saya klik di DO milik dari Wulandari ini. Muncul model yang menampilkan timeline perjalanan pengiriman dari awal sampai terakhir.
Timeline ini dirender menggunakan V4 dari array perjalanan di data DO tersebut. Model ini dikontrol oleh VIF pada variabel selected DO kalau variabelnya bersih data, kalau null modal hilang. Di mana nomor DO-nya sudah ada 2005-001, penerima di loket Taksel, tiba di hub Jaksel, diteruskan ke kantor tujuan. Nah, di sini kita klik lain. Nah, saya klik di luar model tadi, langsung tertutup karena variabel selected DO di set kembali ke 0. Oke, itu tadi demo dari dua halaman utama aplikasi Sita UT menggunakan Vue.js. Secara ringkas saya sudah mengimplementasikan V4 dan Master.js untuk list rendering, VHTML untuk konten HTML, VModel untuk two-way data binding, VIF dan class untuk conditional, computed property untuk logika, filter dan sort yang efisien, serta watcher untuk memantau perubahan data secara reaktif. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pengerjaan. Terima kasih.